Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak-anak soleh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dalam keadaan baik, Masya Allah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang ciri khusus makhluk hidup, tapi lebih spesifik ya. Oke, namun sebelum belajar dulu kita akan mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak-anak soleh perhatikan, siapkan alat tulisnya dan siapkan telinganya, matanya, alat tulisnya untuk menyimak pelajaran yang Bapak sampaikan. Oke, hari ini kita akan belajar ciri khusus makhluk hidup. Kemarin masih ingat ya, makhluk hidup itu ada berapa? Tiga ya, hewan, tumbuhan, manusia. Nah, kita akan belajar ciri khususnya ya. Ciri khusus berarti ciri yang apa? Ciri yang unik ya pada beberapa makhluk hidup. Kita bahas tentang hewan dulu ya. Hewan ya. Nah, ciri khususnya pada hewan ini dikelompokkan dari beberapa jenis hewan ya. Nanti Bapak akan kasih contoh beberapa hewan ya. Ciri khusus itu adalah ciri yang tidak dimiliki oleh hewan lain atau makhluk hidup lain. Jadi yang punya ya dia aja gitu ya. Oke. Contoh ciri khusus hewan. Dari yang pertama adalah kelelawar ya. Kalau di Upin Ipin apa nih? Kelawar ya, kelelawar. Nah, kalian tahu nggak sih ciri khusus kelelawar itu apa sih? Ya kan? Yang bikin kelelawar itu beda dengan hewan yang lainnya. Oke. Tahu nggak? Siapa yang tahu? Kelelawar dia kan punya kuping ya. Benar? Kuping kayak kita. Benar nggak? Kalau hewan yang punya kuping, tandanya dia hewan mamalia, melahirkan, gitu ya. Ciri khususnya dia adalah mamalia terbang, bener ya, mamalia terbang. Ada lagi nggak selain kelelawar? Nggak ada lagi ya. Mamalia kayak ikan paus mamalia ya. Bisa terbang nggak? Enggak. Sapi bisa terbang? Enggak. Nah, hanya kelelawar yang punya kemampuan untuk terbang ya. Burung bisa terbang tapi bukan mamalia ya. Oke, baik. Selanjutnya, kelelawar itu biasanya munculnya kapan? Malam hari ya. Malam hari itu gelap ya. Kalau manusia kan biasanya bangun subuh, sholat subuh, kemudian beraktivitas ya. Nah, kalau kelelawar enggak, dia aktivitasnya mulai maghrib. Nah, hewan yang aktivitas di malam hari disebut dengan hewan nocturnal. Nah, iya benar, nocturnal. Ya, nocturnal. Nah, dia kan aktivitasnya di malam hari, berarti nggak kelihatan dong. Iya ya, nggak kelihatan ya, karena malam hari itu kan lampunya gelap ya. Nah, tapi biasanya kelelawar dia itu tidak menggunakan matanya untuk melakukan penglihatan ya. Terus untuk berkomunikasi atau melihat mangsa, biasanya kan dia makan buah-buahan ya. Untuk melihat buah-buahan itu gimana? Nah, ternyata kelelawar punya ciri khusus lagi. Dia memiliki ya kemampuan yang disebut dengan kemampuan ekolokasi. Nah, kemampuan ekolokasi adalah kemampuan kelelawar untuk mengetahui jarak suatu tempat dan objek apa saja sih, apakah ini buah, apa ini pohon, apa manusia, itu bisa dideteksi melalui kemampuan ekolokasi. Gimana cara kemampuan ekolokasi kelelawar? Jadi kelelawar, Bapak gambarkan gini ya. Gimana ya gambar kelelawar ya? Gini, kayak Batman gitu ya. Gitu ya, kelelawar. Nah, dia mengeluarkan suara
dengan gelombang ultrasonik. Nah, kemudian gelombang ultrasonik itu kan biasanya kena benda atau kena objek tertentu ya. Kemudian memantulkan suaranya kembali ke telinga kelelawar. Nah, telinga kelelawar ini bisa mendeteksi seberapa jauh benda tersebut dan apa objek tersebut. Gitu ya. Jadi sangat canggih sekali ya kemampuan tersebut ya. Nah, ini yang diadopsi dari kayak pesawat jet untuk berperang itu menggunakan sistem ekolokasi ini ya. Itu ya, sangat canggih. Nah, kelelawar selain punya 3 kemampuan ini ya, kelelawar itu dia punya kaki yang nggak bisa menopang berdiri. Nah, tetapi ketika dia tidur ya, dia akan bergelayutan ya, karena dia memiliki cakar yang sangat kuat gitu ya. Nah, kalian bisa cari-cari lagi nanti di buku-buku atau di YouTube ya, kalian bisa cari-cari kemampuan-kemampuan kelelawar yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya ya. Nah, itu ya. Jadi karena pelajarannya sudah habis ya, kita nanti kalian bisa gali lagi informasi ini. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.